Minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan, Engkau mengundang kami untuk ada di dalam persekutuan umat Tuhan di dalam gereja. Kami bersyukur bahwa Engkau mengundang kami di dalam satu buah perjamuan, di mana kami boleh duduk semeja dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kami sungguh ingin Tuhan, bahwa di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam gereja ini, kami sungguh-sungguh boleh menerima Kristus Yesus melalui firman-Nya dan melalui jemaat-Nya. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami. Berikanlah kepada kami firman-Mu, sehingga kami boleh menerima Kristus di dalam iman kami, dan kami boleh menikmatinya secara terbuka bersama dengan seluruh umat Tuhan di dalam tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ucapan-ucapan aku adalah atau ego eimi yang ada di dalam Injil Yohanes pada umumnya adalah ucapan-ucapan yang saya percaya cukup terkenal, saudara. Termasuk bagian yang kita akan baca, yaitu ucapan aku adalah dengan predikat yang terakhir yang ada di dalam Injil Yohanes ini. Mari kita bersama-sama membuka dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam bahasa Indonesia versi LAI. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ia dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Satu ayat lagi juga, ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Saudara sekalian, sekali lagi ya, kita bersama-sama melihat satu buah teks yang sebagian besar di antara kita, kalau kita adalah orang yang memang besar di dalam tradisi Kristen, saya percaya kita cukup kenal dengan teks ini, yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah pokok anggur, bahkan ada lagu sekolah minggunya, Yesus pokok dan kita carangnya, gitu ya. Maka kita harus melekat kepadanya sehingga kita bisa berbuah. Nah, saudara, setiap kali kita mendekati ayat yang terkenal, teks yang kita cukup kenal, apalagi sejak sekolah minggu, pada umumnya kita akan punya persepsi arti terhadap teks tersebut. Karena kita sudah kenal, sudah. Dan kita tidak bisa tidak. Setiap kita berhadapan dengan teks tertentu, entah itu kita cukup yakin atau tidak yakin isinya, tapi kita akan punya persepsi tertentu tentang artinya. Karena kita sudah kenal kok teksnya, begitu kan saudara ya. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apakah yang selama ini kita mengerti tentang teks ini saudara? Dan apakah itu ternyata sesuai dengan apa yang disajikan oleh Yohanes? Nah itu menjadi pertanyaan selanjutnya saudara. Pertama-tama kita boleh coba lihat dulu saudara. Apa sih yang seringkali kita pahami saudara berkenaan dengan teks ini? Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Dan ketika kita merekat kepada carangnya, maka kita akan berbuah banyak saudara. Kemungkinan saudara, kita sebagian besar di antara kita akan mengertinya di dalam cara pandang fisikal dan biologis. Maksudnya apa saudara? Ya kita melihat seperti kayak yang kita saksikan di dalam pohon-pohon anggur. Well, mungkin pohon anggur gak terlalu akrab ya kita ya. Tapi ya pohon pada umumnya lah. Kalau ada pokoknya, lalu ada carangnya. Kita membayangkannya secara fisik. Kalau saudara tahu itu ya, buah anggur. Saudara tahu kan ya kalau buah anggur ya. Kalau kita pergi ke mall dan lain sebagainya kan kita tahu anggurnya bunder-bunder tapi kan biasanya masih melekat kepada ininya. Dan kita tahu saudara, ada pokoknya lalu ada carang-carangnya, begitu kan saudara? Meskipun cuman kecil doang, cuman satu ini, tapi ya ada pokoknya lalu ada carang-carangnya. Anggur kan begitu saudara. Dan kita membayangkannya secara fisik saudara. Maka ketika kita membayangkan secara fisik, kesimpulannya adalah seperti ini. Masing-masing kita, masing-masing buah anggur harus melekat kepada pokoknya. Itu kalau kita bayangkan secara fisik.
Maka kalau kita membaca di dalam Alkitab, lalu kita baca ini hubungan antara kita dengan Yesus, maka gimana saudara? Seringkali kita akan memberikan satu buah pengertian rohani, yaitu kalau kita itu mau selamat, kita harus melekat kepada Yesus Kristus. Kalau kita mau berbuah lebat di dalam pelayanannya, maka kita harus melekat kepada Kristus. Kita harus punya hubungan pribadi yang baik dengan Yesus. Tapi saudara, kita perlu untuk terus mempertanyakan, apakah cara pandang seperti itu benar? Apakah cara pandang seperti itu benar di dalam artian yang kepengen disampaikan oleh Yohanes? Saudara, kita perlu agak berhati-hati saudara. Setiap kali penggambaran diberikan oleh seseorang, ya, setiap kali ada seseorang memberikan penggambaran tersebut tidak bisa kita artikan seluas-luasnya. Penggambaran tersebut harus kita artikan seturut dengan orangnya itu mau mengambil penggambaran seperti apa. Misalkan saya ambil contoh saudara. Suatu hari saudara, ada orang namanya Dana White saudara. Dia ini bosnya UFC saudara. UFC adalah satu buah organisasi untuk MMA saudara. Cabang itu, combat sport, olahraga tarung saudara. Campuran, olahraga bela diri campuran saudara. Tinju, kickboxing, lalu dan lain sebagainya. Itu bos dari organisasinya adalah Dana White. Dan Dana White mengatakan, kelas welter itu adalah kelas yang gila sekali. Banyak anjing di sana. Dia bilang gitu. So many dogs. Banyak animals di dalam kelas welter itu. Ada yang namanya Colby Covington. Ada yang namanya Kamaru Usman. Ada yang namanya Gilbert Burns. Ada yang namanya Tyron Woodley. Itu semua adalah binatang-binatang, saudara. Nah, saudara, kata-kata mereka adalah anjing. Mereka adalah binatang. Itu artinya apa, saudara? Kalau kita mengerti di dalam persepsi kita pada umumnya. Kalau kita ngomongin orang lain, itu anjing tuh. Dia itu binatang. Wah, itu hinaan, saudara. Kata anjing, kata binatang di dalam ucapan-ucapan kita kaitkan dengan ketidakmanusiawian. Tapi saudara ya, di dalam dunia combat sport saudara, orang-orang yang disebutkan sebagai anjing atau disebutkan sebagai binatang itu seringkali adalah pujian saudara. Bahkan fighter-fighternya sendiri bisa mengatakan I am the new dog in the yard, gitu kan ya. Siapa itu? Israel kalau saya tidak salah. Ada fighter namanya Israel, saudara. Namanya dia Israel Adesanya. Ketika dia itu menang di dalam pertarungan pertamanya, dia mengatakan, saya adalah anjing baru dan saya datang ke sini adalah untuk menguasai. Sekarang seluruh oktagon sudah saya kencingin. Dia ngomong seperti itu, saudara. Nah, dia bukan sedang mau mengatakan bahwa aku ini kurang manusiawi loh, aku ini hidupnya bejat. Tidak, dia bukan sedang mengatakan itu. Tapi analogi anjing atau analogi binatang adalah dipakai untuk menceritakan betapa dia itu kuat, betapa dia itu hebat, dia itu kompetitif, maka dia itu anjing. Nah, demikian juga saudara, ketika kita mendekati ucapan-ucapan di dalam kitab suci kita, apapun itu, termasuk bagian yang kita baca, akulah pokok anggur. Nah, saudara, kita perlu bertanya, apakah betul ya yang kita bayangkan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus dan lebih tepatnya dimaksudkan oleh Yohanes adalah gambaran fisik bahwa Yesus adalah pokok, kita adalah carang, yang mana artinya adalah kita harus senantiasa punya hubungan pribadi dengan Yesus. Apakah itu atau bukan? Nah, saudara, untuk kita tahu apakah itu artinya atau bukan, tentu saja kita perlu mengerti konteks. Nah, saudara, waktu kita mendekati kitab suci kita, khususnya narasi, kita selalu perlu untuk melihat dua level konteks. Nanti kita akan melihat penekanan yang satunya, saudara. Dua level konteks apa, saudara? Yang pertama, tentu saja kita perlu bertanya, Tuhan Yesus itu hidup di dalam zaman apa? Berhubungan dengan siapa? Murid-muridnya seperti apa? Lawan-lawannya seperti apa? Itu konteks level pertama. Konteks kedua, yang sama sekali tidak kalah penting, adalah konteks dari penulis. Jadi ini bukan sekedar konteksnya Tuhan Yesus, tapi konteksnya gereja, yaitu gerejanya Yohanes yang nulis Injil Yohanes ini. Saudara ngerti yang saya maksudkan ya, saudara? Jadi ketika kita bicara tentang konteks, bukan cuma konteksnya Yesus, tapi kita juga perlu pertanyakan konteksnya Yohanes, saudara. Dan dalam hal ini, saudara, kita akan mendapati bahwa Yesus yang digambarkan di dalam versi Yohanes atau Yesusnya Yohanes. Saudara, kita janjian dulu ya. Kalau saya sebut Yesusnya Yohanes, bukan berarti bahwa Yesusnya Yohanes beda sama kita. Ini kalau saudara baca di dalam komentari itu disebutnya Johannine Jesus ya. Johannine Jesus itu beda sama Markan Jesus, beda sama Lukan Jesus, beda sama Matayan Jesus. Bukan berarti bahwa mereka Yesus yang berbeda, bukan. Tapi ya ini adalah Yesus yang dipotret oleh Injil Yohanes di dalam spektrum teologi Yohanes yang bisa berbeda dengan spektrum teologi Markus, teologi Matius, teologi Lukas. Kira-kira begitu, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, Yesusnya Yohanes ini ketika dia mengucapkan perumpamaan tentang pokok anggur ini, kira-kira, saudara, apa yang menjadi backgroundnya? Apakah dia membayangkan secara fisik seperti yang selama ini kita bayangkan? Apakah dia itu ketika jalan-jalan, dia lihat, ada pokok anggur, yuk kita jadi ngomong tentang anggur. Atau ada yang lain, saudara?
Nah saudara, maka sekali lagi saudara, kita perlu untuk memperhatikan konteks, dan secara khusus kita memperhatikan konteksnya dari Yohanes, sehingga Yesusnya Yohanes diceritakan seperti ini saudara. Oke, kita melihat saudara, konteksnya Yohanes dan konteks literaturnya Yohanes ini sendiri saudara. Pertama, kita tahu saudara bahwa Yohanes pasal 15 ini ditulis sebagai diskurs yang terakhir, sebagai diskursus yang terakhir. Minggu lalu kita sudah melihat saudara ya, bahwa Yohanes ini cara tulisnya itu punya sistematika yang kurang lebih seperti ini. Cerita sampai di dalam pasal 13 dipadatkan jadi satu. Setelah itu mulai pasal 13 sampai pasal 17 isinya pengajaran semua itu. Mungkin satu buah skop pengajaran Tuhan Yesus yang paling panjang ya. Single discourse yang paling panjang ya ada di dalam Injil Yohanes ini saudara. Saudara bisa bayangkan ya, sejak pasal 13 sampai pasal 17 ngomong terus tuh. Tidak ada adegan apa-apa, cuman ada adegan dalam Tuhan Yesus ngomong terus tuh, ngajar terus. Dan ini adalah percakapan apa? Nanti kita akan lihat saudara. Jadi ini adalah last discourse, pengajaran terakhir Tuhan Yesus, dan sekaligus karena ini adalah pengajaran terakhir Tuhan Yesus, ini sekaligus adalah pengajaran perjamuan makan versi Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus ini kan lagi makan Paskah bersama dengan muridnya. Kita seringkali mendekati secara tradisional di dalam Injil sinoptik kita saudara ya. Ucapan Tuhan Yesus ketika makan Paskah nanti kita akan ucapkan juga, yaitu apa? Tuhan Yesus akan mengatakan apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu dia akan mengatakan darah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Itu adalah ucapan-ucapan khas perjamuan kudus. Tapi ucapan khas perjamuan kudus di dalam versinya Yohanes, saya percaya ya ada di sini saudara. Yesus makan Paskahnya kapan? Ya di sini. Setelah dia itu mencuci kaki murid-muridnya dan lain sebagainya, ya ada di sini sudah. Kalau kita perhatikan di dalam bagian yang kita baca ini sudah ya, lalu kita bandingkan dengan sinoptik sudah, kita mendapati, nah keluarnya Yudas kan ada di sana sudah. Jadi sekali lagi ya, konteks literaturnya Yohanes pasal 15 ini ada di dalam pengajaran terakhir, last discourse, dan hal itu terjadi Yohanes pasal 15 setelah Yudas Iskariot pergi. Jadi ini penting sudah, ini catatan penting ya. Di dalam pasal 13 ada catatan seperti ini ya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dan ini gambarannya Yohanes ya. Yudas pergi dan itu malam. Yudas bisa dikatakan anak kegelapan, anak malam. Si malam itu, si anak kegelapan itu ya sudah pergi. Seperti kayak ranting yang dipatahkan, pergi gitu kan ya. Yudas sudah pergi. Dan sekarang di dalam last discourse urusan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berkata tentang pokok anggur yang benar ini saudara. Lalu selanjutnya saudara, yang kita juga penting adalah kita bertanya, oke, jemaatnya Yohanes adalah jemaat yang sedang bergumul dengan apa? Nah saudara, kalau kita mengikuti seri percakapan Yohanes di dalam gereja ini saudara mendapati bahwa Yohanes pada waktu itu memang punya semacam kayak lawan saudara. Ada musuh. Jemaat Yohanes itu punya musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya bukan terutama orang-orang Yahudi non-Kristen, tapi musuhnya terutama adalah orang-orang yang mengaku Kristen. Kemungkinan besar pernah ada di dalam komunitas mereka, tapi sekarang sudah pergi meninggalkan mereka. Dan siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti roh antikristus. Roh antikristus itu roh seperti apa? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes, roh antikristus adalah roh yang menolak inkarnasi Yesus Kristus. Jadi Yesus menjadi manusia, mereka menolak itu saudara. Jadi sudah bisa membayangkan ya, secara cukup spesifik ya, lawan dari jemaat Yohanes, lawannya Yohanes bukan orang Yahudi non-Kristen. Orang Yahudi non-Kristen tidak disebut sebagai antikristus karena mereka tidak menolak inkarnasi Kristus. Well, mereka nggak percaya Yesus Tuhan, gitu kan ya. Mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Jadi ya, kalau orang-orang yang pernah ada di dalam komunitasnya Yesus, mereka percaya Yesus Tuhan. Mereka percaya Yesus ilahi. Cuman mereka nggak percaya bahwa Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang disebut sebagai roh antikristus di dalam versinya 1 Yohanes. Jadi sekali lagi, itu adalah konteksnya. Yohanes di dalam jemaatnya sedang tegang dengan golongan orang-orang Kristen, saudara ya. Dalam tanda kutip, ini Kristen non-Kristen ya. Orang yang mengaku Kristen tapi sebetulnya bukan Kristen, yaitu golongan yang mengikuti roh antikristus, yang menolak inkarnasi, yang tadinya ada dalam komunitas mereka sekarang sudah pergi. Dan oleh Yohanes dikatakan, orang-orang seperti itu yang melakukan dosa maut. Aku berkata kepadamu, yang melakukan dosa, yang bukan dosa maut, kamu doakan. Tapi kalau dosanya seperti itu, saya tidak berkata kepada kamu untuk doakan. Lalu Yohanes juga mengatakan, nggak usah dikasih salam orang-orang seperti itu sudah. Ini memang tegangnya lumayan kenceng. Dan hal itu digambarkan secara rapih ya di dalam bagian Injil Yohanes kita baca dengan Yudas. Itu tadinya ada dalam komunitas itu, tadinya ada dalam kelompok itu, tapi sekarang Yudas sudah di sort out, sudah pergi.
Dan dalam bagian kita baca, kita lihat saudara, langsung di dalam ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada ranting yang dipotong, dan ranting yang dipotong tidak nyambung sama pokok anggur, mereka nanti akan kering, setelah itu akan dibuang di dalam api. Memang itu adalah golongan antikristus, golongan yang tadinya ada di dalam, kelihatannya mirip kayak orang Kristen, tapi ternyata keluar. Kenapa mereka keluar? Karena mereka menolak inkarnasi. Itu adalah roh antikristus. Nah saudara, menolak inkarnasi. Menolak inkarnasi itu adalah menolak apa sih? Menolak Yesus menjadi manusia. Itu salahnya apa saudara? Saya juga pernah mengatakan di sini, saya akan juga ulang secara singkat saudara ya. Lalu kita akan coba untuk lihat dampaknya. Menolak inkarnasi Kristus itu punya error yang besar di dalam dua areal. Areal pertama, mereka error di dalam masalah filosofi. Mereka itu punya bad philosophical error. Yaitu apa? Mereka mengikuti cara pandangnya Yunani. Bahwa materi itu buruk, roh itu baik. Jadi kalau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah yang mulia, tidak mungkin dia itu berdaging. Nah ini nanti varian bidat Kristennya disebut sebagai doketisme. Ini varian bidat Kristennya, bidat. Saya sebut Kristennya, saya perlu tekankan, Kristennya saya pelan ya. Varian bidat Kristen. Ya, karena ini bukan Kristen itu, namanya bidat ya, bukan Kristen ya. Bidat Kristen. Nah, mereka itu percaya Yesus Tuhan, tapi nggak percaya Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Mereka percaya dokeo. Yesus itu kelihatannya saja berdaging, kelihatannya saja bermanusia. Padahal bukan tuh. Karena manusia itu berdaging dan daging itu buruk. Ini secara filosofis ngaco tuh. Karena kita percaya bahwa Allah itu menciptakan materi dan materi itu baik, gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi Yesus yang mereka percaya adalah Yesus yang seperti apa? Yesus yang spiritual, Yesus yang roh, Yesus yang ketika Anda mau berhubungan sama Yesus yang seperti itu, Anda tidak perlu pertama-tama mengaktifkan indera Anda. Melihat, mencium, meraba, memegang. Enggak. Tapi yang perlu diaktifkan adalah apa saudara? Pemikiran, indera pikir kita, pemikiran bukan indera ya kita, dan juga urusan rohani kita. Jadi hubungan dengan Yesus adalah hubungan rohani. Karena dia adalah roh dan dia bukan daging, maka kita mesti berhubungan secara rohani. Dicapai melalui apa? Meditasi, melalui perenungan, melalui pemikiran, itu kita berhubungan dengan Yesus. Yang kedua, saudara, selain daripada kesalahan bad philosophical error, orang-orang yang menolak inkarnasi, mereka juga punya kesalahan yang lebih error lagi, yaitu mereka itu apa ya? Mereka itu mengikuti deadly heretical view. Deadly, ini bukan sekedar bad philosophical error, tapi deadly heretical view. Karena apa? Mereka menolak inkarnasi Yesus Kristus. Mereka menolak skandal salib. Inkarnasi itu kan memang scandalous ya. Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas, itu scandalous saudara. Itu skandal saudara. Tapi saudara, ketika kita menolak skandal itu artinya kita tidak mengakui bahwa kita itu cukup buruk. Kita itu cukup jelek. Seburuk itu, sehancur itu untuk Tuhan menebus kita. Kita perlu untuk mengakui bahwa Tuhan saya itu begitu rusaknya. Tidak bisa tidak. Untuk memberikan pengampunan bagi saya, perlu ada Kristus Yesus yang mati bagi saya. Itu kalau kita menyadari bahwa kita itu berdosa sekali. Nah masalahnya saudara, kalau kita punya dua cabang ini ya. Yang pertama, bau-bau gnostik ya, bau-bau filsafat Yunani, berhubungan dengan Kristus, itu cukup dengan roh. Atau cukup dengan pemikiran. Lalu yang kedua, kita tidak merasa cukup buruk. Orang saudara ya, kalau tidak merasa cukup buruk, dia akan cukup mudah untuk merasa bahwa orang lain cukup buruk. Coba perhatikan ya, orang yang merasa dirinya cukup baik, dia akan lebih punya kecenderungan untuk merasa orang lain itu kurang baik, saudara. Maka, saudara, dua front ini ya. Yang pertama, saya bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus melalui pemikiran dan melalui hati saya, melalui roh saya. Yang kedua, front ini mengatakan, saya tidak cukup buruk. Dua-duanya, saudara, bisa mengakibatkan mereka itu merasa tidak terlalu perlu untuk ada di dalam perkumpulan umat Tuhan dalam gereja. Korporat gereja. Oleh karena itu daerah saudara, yang namanya bidat antikris ini saudara ya, di dalam golongannya Yohanes, nanti mereka akan memisahkan diri dari golongan Yohanes. Mereka jadi tadinya berbagian lalu memisahkan diri. Seperti kayak Yudas, tadinya kayak berbagian lalu memisahkan diri. Saudara bisa melihat ya, itu apa gambarannya di dalam Yohanes mulai pasal 13, 14, 15. Dan hal itu mencerminkan keadaan jemaatnya Yohanes. Ada yang tadinya ada bersama-sama dengan mereka lalu memisahkan diri. Kenapa memisahkan diri? Alasannya bisa dua. Saya itu tidak cukup buruk. Jemaat yang cukup buruk. Saudara mungkin sering kan ya mendengarkan orang yang tidak mau ke gereja itu karena apa sih? Walah, di gereja orangnya yuk gitu-gitu aja. Orangnya yuk gitu. Kita pada waktu ngomong itu kan seperti kayak asumsinya. Kita tidak termasuk yang gitu-gitu. Sebel saya sama gereja itu. Waduh pendetanya kayak begitu. Kayaknya waktu
kita ngomong gitu kayak kita lebih baik gitu kan ya. Jadi aspek yang sini, ketika kita berasa kita cukup baik, kita jadi susah untuk bergumul dengan orang-orang yang kita anggap tidak cukup baik. Selanjutnya, kita juga merasa bahwa kita cukup berhubungan dengan Kristus secara rohani saja, saudara. Dua-duanya itu mengakibatkan mereka yang tadinya ada di dalam lalu meninggalkan jemaat. Itu adalah case yang ada di dalam jemaatnya Yohanes. Nah, maka saudara, catatan Yesus di dalam versinya Yohanes ya, Yesusnya Yohanes sekarang mengajar dengan perumpamaan tentang pokok anggur. Dan saya akan argue saudara ya, bahwa gambaran utamanya bukan gambaran fisik. Saudara, tafsiran terhadap gambaran fisik ya, itu adalah salah satu tafsiran yang dipakai untuk mendukung bahwa Yohanes itu memang adalah orang yang tampaknya tidak terlalu peduli, gak terlalu excited dengan namanya gereja, saudara. Ini kalau gambarannya kira-kira begini, saudara. Yohanes itu kan beda sama Paulus ya. Kalau kita lihat Paulus punya penggambaran tentang gereja, itu kan sangat kuat gambaran korporasinya. Paulus, saudara, bahasa yang dipakai sama Paulus itu apa? Kepala dan tubuh. Dalam tubuh ada banyak anggota, kan jelas saudara. Dalam satu tubuh ada banyak anggota. Itu kan Paulus, saudara. Kamu adalah satu tubuh, gitu kan ya. Dapatkah mata berkata dia lebih penting daripada tangan, begitu kan ya. Surat Paulus, saudara, seperti itu. Jadi sangat menekankan tentang gereja itu sebagai satu buah korporasi dan semuanya ini melekat kepada Kristus. Tapi Yohanes gambarnya kan berbeda, saudara. Antar carang itu tidak mengikat antar carang. Setiap carang itu melekatnya pada pokok anggurnya. Maka beberapa penafsir mengatakan cukup banyak, saudara, orang mengatakan seperti ini. Yohanes itu nggak terlalu peduli dengan yang namanya gereja, nggak terlalu merasa bahwa gereja itu perlu. Kenapa? Ya gambarnya kayak begini. Kalau dia merasa gereja itu penting, dia bisa ambil gambaran yang dipakai sama Paulus. Tubuh Kristus misalkan, atau bangunan misalkan. Bangunan itu kan terikat satu dengan yang lainnya, saudara. Sementara kalau pokok anggur dan carang itu kan cuman mengikatnya. Masing-masing carang itu nggak saling kenal, nggak apa-apa, saudara. Kalau satu buah anggur sama buah anggur yang lainnya itu siwa kan nggak apa-apa, saudara ya. Musuhan gitu ya, nggak saling sapa, nggak apa-apa juga. Yang penting saya nempel sama pokok anggurnya begitu kan ya, nggak apa-apa. Yang satu bisa busuk, yang satu bisa baik, nggak apa-apa juga, saudara. Tapi kalau satu tubuh kan nggak bisa, saudara. Saudara, satu tubuh luka ya seluruh badan rasanya nggak enak begitu kan, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, gambaran yang dipakai ketika kita baca secara fisik, dibaca oleh banyak penafsir mengatakan bahwa Yohanes itu ya tidak tertarik terhadap gereja. Tapi, saudara, saya percaya argumentasinya Raymond Brown, saudara, bahwa ini nggak mungkin. Yohanes sendiri itu kepala gereja, saudara. Yohanes itu kan termasuk salah satu sokok guru jemaat, saudara. Paulus ketika jabat tangan, dia jabat tangan sama siapa, saudara? Sama Petrus, sama Yakobus, sama Yohanes. Dan Yohanes adalah satu-satunya kepala gereja yang tersisa sampai terakhir. Jadi kita bisa mendapati nggak mungkin kalau Yohanes itu nggak tertarik sama gereja, saudara. Jadi kalau gitu gimana kita cara baca perumpamaannya? Nah, balik, saudara. Saya percaya kepada yang paling basic sekali, yaitu bahwa Yohanes itu orang Yahudi. Yohanes itu orang Yahudi. Jadi gambaran tentang pokok anggur, tentang pohon anggur dibersihkan oleh bapak dan lain sebagainya, saudara. Itu adalah gambaran yang terutama diambil dari pemahamannya orang-orang Yahudi. Entah dari perjanjian lama, entah di dalam tradisi mereka, yaitu mereka juga punya teks-teks apokrifa, saudara ya. Jadi kita akan melihat, saudara, ini terutama diambil dari perjanjian lama. Nah, saudara, ada banyak teks, saudara. Rupanya di dalam perjanjian lama itu ada banyak teks yang menyangkut tentang kebun anggur, saudara. Ada orang-orang yang menolak, saudara. Banyak orang yang menolak pandangan bahwa nggak mungkinlah Yohanes ngambilnya dari perjanjian lama, karena tampaknya lain sekali kok dari yang di dalam perjanjian lama. Lainnya apa, saudara? Saya akan nyatakan dua hal saja, saudara, yang lainnya. Lainnya adalah, yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama itu lebih banyak pakai analogi kebun anggur ketimbang pokok anggur. Ketimbang pohon anggur lebih banyak pakai kebun anggur. Israel adalah kebun anggur, seperti itu banyak, saudara. Bukan pokok anggur. Lalu di dalam perjanjian lama juga kita tidak banyak mendapati bahwa pokok anggur itu menjadi sumber kehidupan bagi cabang-cabangnya. Jadi sekali lagi ya, kita tinggalkan dulu gambaran fisik ya, saudara. Kalau gambaran fisik, ya kan jelas carang itu ya hidupnya dari pokoknya. Itu gambaran fisik. Tapi dalam perjanjian lama, saudara, ketika kita bicara tentang pohon anggur, kita sedikit, tidak banyak, saudara, bukan nggak ada, tapi sedikit mendapatkan gambaran bahwa carang itu mendapatkan kehidupan dari pokoknya. Lalu yang kedua, kita juga tidak terlalu banyak mendapati kata-kata tentang pokok anggur atau pohon anggur. Kita lebih banyak mendapati tentang kebun anggur. Menurut Raymond Brown, saudara, dan sekali lagi saya setuju dengan Raymond Brown dalam hal ini ya.
pembedaan itu terlalu dilebih-lebihkan menurut Raymond Brown ya. Karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Raymond Brown menyatakan, saya tidak bisa masukkan semuanya saudara. Raymond Brown juga menyatakan bahwa ternyata di dalam perjanjian lama sense tentang kebun anggur dan pohon anggur itu ternyata dua-duanya bisa dipakai saudara. Dua-duanya ada saudara. Jadi kita melihat bahwa terutama yang diambil oleh Yohanes bukan gambaran fisik tapi gambaran yang ada dalam perjanjian lama. Lalu saudara, masalah yang dianggap lebih serius saudara, di mana orang-orang banyak yang tidak percaya, enggak Yesus ini bukan ngambil dari PL. Masalah yang dianggap serius adalah kalau kita lihat di dalam teks-teks perjanjian lama tentang kebun anggur, hampir semuanya saudara, konsensus ya, hampir semuanya itu berbicara tentang Israel secara korporat. Sementara di sini Yesus Kristus berbicara tentang dirinya secara pribadi. Akulah pokok anggur. Sementara kalau itu ngambil dari perjanjian lama, kebun anggur, bahkan pohon anggur sekalipun, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama saudara, itu merujuk kepada Israel. Saya bacakan bagi kita semua ya, misalkan ya, Mazmur 80. Nanti kita akan lihat lebih banyak Mazmur 80 ini saudara ya. Mazmur 80, saya coba bacakan ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Korporat Israel ya, banyak ya, kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 9, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Pohon anggur itu merujuk kepada siapa? Kepada kami, yaitu umat Israel secara korporat. Kami sudah engkau ambil dari Mesir, gitu kan ya, dikeluarkan dari Mesir, lalu engkau tanam kami dengan kau menghalau musuh-musuh kami. Intinya saudara, keberatan dari penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa Yohanes itu tidak mungkin mengambil dari perjanjian lama adalah karena baik pokok anggur, pohon anggur maupun kebun anggur di dalam perjanjian lama biasanya berbicara tentang Israel secara korporat. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Raymond Brown jawabnya gimana saudara? Saya senang saudara dengan jawabannya Raymond Brown yang hari ini akan kita ikuti saudara. Jawabannya adalah justru itu. Justru di sana poinnya. Jangan salah baca. Justru di situ poinnya. Poinnya adalah bahwa Yohanes pasal 15 ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur, dia sedang menekankan bukan aspek saya saja, tapi aspek korporatnya yang sedang dia tekankan saudara. Nah saudara, secara menarik ya, Raymond Brown mengatakan ya, kita itu bahkan bisa mendapatkan semacam kayak nuansa Eucharis ya, gambaran makan perjamuan kudus. Ini yang tadi kita sebutkan di depan saudara, di dalam bagian Yohanes pasal 15 ini. Jadi sekali lagi saudara ya, kita melihat ya, Yohanes pasal 15 ini settingnya adalah makan Paskah. Settingnya saudara, sejak di dalam pasal 13 ya, ini kan ini loh, saya bacakan ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Ini mereka sedang akan makan Paskah nih saudara, di dalam pasal 13. Cuman ucapannya, percakapannya dicatat sangat panjang saudara. Jadi kita melihat ya, Yohanes pasal 15 ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus bersama dengan muridnya di dalam setting makan Paskah bersama-sama. Ada aspek korporat. Dan Raymond Brown saudara ya, menunjukkan setidaknya saudara, ada 3 paralel antara Yohanes pasal 15 dengan Yohanes pasal 6. 4 sebetulnya. Yohanes pasal 15 dengan Yohanes pasal 6. Memangnya kenapa saudara? Karena Yohanes pasal 6 itu adalah salah satu teks di dalam Injil Yohanes yang pada umumnya orang-orang reform gitu ya, percaya, orang-orang Protestan, orang Katolik juga lebih lagi gitu kan ya, itu punya nuansa sakramental. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu dia mengatakan, tubuhku adalah makanan, darahku adalah minuman, dagingku adalah makanan, darahku adalah minuman. Ini artinya apa saudara kalau bukan perjamuan kudus?
Hampir gak ada, saudara. Masa Tuhan Yesus ngajarkan kanibalisme, kan gak mungkin, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan tubuhku adalah makanan, darahku adalah minuman yang ada di dalam Yohanes pasal 6, besar kemungkinan itu merujuk kepada perjamuan kudus. Nah, ternyata Yohanes pasal 6 itu punya banyak paralel dengan Yohanes pasal 15. Saya akan berikan 4, saudara, secara singkat. Gak usah dibuka bolak-balik, saudara. Nanti saudara kalau mau bolak-balik sendiri, dilihat sendiri aja, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 5, saya coba bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56, dikatakan siapa yang memakan dagingku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama, saudara. Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 15. Lalu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 57 dikatakan bahwa mereka akan memperoleh hidup. Sama, di dalam Yohanes 15 ini kalau kita melekat kepada pokok anggur, kita akan memperoleh hidup. Betul ya, saudara ya? Lalu selanjutnya, Yohanes pasal 15 ayat 13 saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13 memberikan nyawa bagi saudara-saudaranya. Pasal 6 ayat 51 juga ada ucapan Yesus itu akan mati, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, Yohanes pasal 6 yang sangat padat tone warna tentang perjamuan kudus itu ternyata paralel dengan Yohanes pasal 15, menguatkan kita sekali lagi bahwa di sini ada nuansa yang sangat-sangat korporat. Lalu saudara, kita bisa perhatikan satu buah fun facts ya, satu buah fakta yang menarik, saudara. Di dalam tujuh ucapan aku adalah yang pakai predikat, saudara. Yang pertama, kita mendekati Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti. Dan di ucapan yang ketujuh, aku adalah pokok anggur. Aku adalah roti yang ketujuh. Ini yang pertama ya, aku adalah roti yang ketujuh, aku adalah pokok anggur. Saudara, bukankah ini sangat dekat ya dengan ucapan Tuhan Yesus? Inilah tubuhku, inilah darahku. Aku adalah roti, aku adalah pokok anggur. Maka saudara, kita melihat sekali lagi, saudara, ada nuansa perjamuan kudus dan ada nuansa korporat di sini. Dan khususnya selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintah-perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan berkenaan dengan aku adalah pokok anggur, nanti aplikasinya adalah kasihilah seorang dengan yang lain. Lekatlah satu dengan yang lain di dalam korporasi pokok anggur dan carang-carangnya ini, saudara. Dan kita mendapati, saudara, ucapan ya, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia akan keluar, gitu kan ya. Setelah itu dia akan menjadi kering, dia akan dibuang ke dalam api, saudara. Kalau ada di dalam, dia akan dibersihkan lalu berbuah. Berbuah itu apa, saudara? Berbuah itu artinya apa? Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam rujukan yang berbeda dalam Injil Yohanes juga, di dalam pasal 12, Raymond Brown mencatat, saudara, di dalam pasal 12 ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan biji itu kalau nggak mati, ya sudah tetap satu biji. Tapi kalau dia itu mati ke bawah, dia berbuah menjadi banyak. Jadi saudara, ketika dikatakan kamu dibersihkan dan kamu berbuah, itu artinya apa? Arti simpelnya, kalau kita mau dekatkan dengan Yohanes pasal 12, kamu akan dimatikan dan kamu akan berbuah. Kamu akan dimatikan, kamu akan dihabisi, kamu akan berkorban. Kamu akan punya sacrifice, nggak harus sampai mati sih ya. Tapi kamu akan memberi dirimu berkorban dan kamu akan menghasilkan buah. Membuat banyak orang untuk datang kepada dia. Dan hal itu hanya bisa terjadi, saudara, kalau ada di dalam apa, saudara? Ada di dalam korporasi gereja. Sekali lagi, saudara ya, gambaran tentang pokok anggur, kalau kita gambarkan secara fisik, saudara, memang seperti kayak masing-masing kita individu melekat kepada Yesus, melekat kepada Yesus, melekat kepada Yesus. Tapi kalau kita melihat di dalam cerita perjanjian lama, bicara tentang pokok anggur, kebun anggur, itu bicaranya korporat. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, I am the true vine, aku adalah pokok anggur yang sejati. Kamu mesti melekat kepadaku. Itu artinya sama dengan kamu mesti ada di dalam korporasinya Yesus, saudara. Menerima Yesus di dalam Eukaris, bahkan di dalam perjamuan kudus, saudara. Kita kan cenderung merasa begini ya, Tuhan, saya bersyukur Engkau mau menerima kami. Kita itu diundang di dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Itu ucapan syukur kita besar. Tapi kita perlu tambahkan satu lagi, saudara, berdasarkan Yohanes pasal 15. Kita perlu mengucap syukur, Tuhan, saya bersyukur boleh duduk semeja dengan Engkau. Tapi kita juga perlu untuk berdoa, Tuhan, saya bersyukur karena saya boleh duduk semeja dengan orang-orang ini, yang lain ini. Saudara, kalau ada di antara kita yang berasa, enggak, pandangan kayak begitu kayaknya, saudara mungkin pernah dengar ucapan seperti ini ya. Alah, gereja ya sama aja, pendetanya ya gitu. Terus kita kasih nasihat gimana? Kasih nasihat, lu ke gereja itu jangan lihat pendetanya, jangan lihat orangnya, kita lihat kepada Tuhan saja.
Kita berhubungan sama Tuhan saja. Saudara, spiritualitas seperti itu ya, lebih cocok jadi spiritualitasnya antikristus, saudara. Lebih cocok jadi antikris. Kenapa, saudara? Karena antikris itu berasa bahwa dia bisa berhubungan dengan Yesus saja, hanya dengan rohnya atau hanya dengan gnosisnya, saudara. Kalau ada di antara kita, saudara, yang berasa, saudara, kita kebaktian, bahkan ada yang berasa kayaknya lebih ideal loh. Kalau saya sekarang kebaktian sendiri di rumah dengan internet, ada di antara saudara kita yang harus seperti itu, saudara. Karena alasan kesehatan dan sebagainya, harus seperti itu. Kita saling mendoakan. Gak ada yang perlu mengatakan saya lebih benar atau saya kurang benar. Gak ada yang perlu mengatakan itu, saudara. Tapi kalau ada orang yang berasa bahwa kayak begini ya lebih baik tuh. Saya bisa lebih konsentrasi antara saya dan Yesus saja. Saya dan Yesus saja. Roh saya dan rohnya Yesus. Pakai pikiran teologi kita. Itu akarnya gnostik, saudara, kayak begitu, saudara. Bukan spiritualitas Kristen, itu spiritualitas antikris, saudara. Apalagi merasa makin fine dengan memisahkan diri dari persekutuan tubuh antar jemaat, saudara. Lebih cocok lagi, saudara. Sekali lagi, saudara, yang disebutkan oleh Yohanes ya, dosa maut. Itu yang seperti apa, saudara? Yang tadinya ada dalam jemaat Tuhan, lalu memisahkan diri. Enggak perjamuan kudus ya gak apa-apa, enggak antar teman ya gak apa-apa. Saudara, saya percaya, saudara, mungkin saudara pernah berasa seperti ini, saya juga pernah berasa seperti ini, atau saudara pernah mendengarkan orang lain yang berdiskusi urusan seperti ini ya. Kebaktian tuh ya, kebaktian rame-rame bareng-bareng seperti ini ya, itu banyak gak enaknya loh. Beberapa hal ya. Pertama, ketika pada waktu nyanyi, di sampingnya saudara itu buta nada, tapi pede. Nah, kok Bulika senyum, saya enggak ngomong sama Bulika loh, gitu kan ya. Ada yang buta nada, tapi suaranya kenceng. Jadi saya bingung gitu ya. Saya itu orang yang apa ya, mungkin kurang terlalu percaya diri secara bernyanyi. Jadi nadanya bisa kayak ngecun sama yang lebih kenceng gitu ya. Saya biasanya begitu, saudara. Dulu kalau ada chord atau apa, saya cunkan saja suaranya sama yang lebih kenceng gitu kan ya. Karena saya suruh cari sendiri tidak bisa, saudara ya. Jadi apa? Ya ngikut, saudara. Masalahnya kalau yang diikuti ini fals-fals. Waduh, kalau kebaktian kayak gini kan susah ya. Itu yang pertama. Kedua, pada waktu doa syafaat. Doa syafaat, saudara. Kalau di sampingnya saudara adalah pendeta Sucipto Sebeno, waduh berat itu, saudara. Berat. Suaranya dia lebih kencang dari semua orang seluruh gereja, saudara. Semua digabungkan rame kombinasi masih kalah sama Pak Cipto 1. Kira-kira begitu, saudara. Ini suaranya kencang tuh. Saya jadi susah konsentrasi. Doanya jadi didominasi sama dia, saudara. So ini saya bukan mau ngomongin Pak Cipto atau siapa, saudara. Siapapun. Di sebelahnya saudara siapapun, saudara. Ya, kita berasa terganggu, saudara. Tapi, saudara, justru itu poinnya. Itu poinnya doa syafaat ya ada di sana, saudara. Saudara dengarkan dia berdoa, saudara. Pak Billy kalau sebelum kebaktian, sering kali dia mengatakan, yuk kita doakan bersama-sama, temanmu sebelah kanan, sebelah kiri, lalu saya yang berkhotbah, lalu depan, belakang, dan sebagainya. Lalu doa sama-sama, saudara. Saudara sayup-sayup ya, bisa mendengarkan ya. Sebelahnya saudara, tolong doakan Eko ini supaya nggak ngantukan. Misalkan begitu kan, saudara. Saudara bisa sayup-sayup mendengarkan itu. Dan it's nice. Bagus, saudara, bagus. Kita itu tidak bisa ada berhubungan dengan Kristus sendirian saja, nggak bisa, saudara. Termasuk di dalam gambarnya yang ada dalam Injil Yohanes ini, saudara. Bersatu, bersama-sama, saudara. Ketika kita mendengarkan dia berdoa, kita bahkan bisa mengaminkan doanya kanan kiri kita, saudara. Seolah-olah kayak kita penting untuk konsentrasi, saya dan Tuhan. Mesti nyepi gitu dalam satu buah kamar yang sangat kosong gitu. Tapi itu bukan spiritualitas Kristen, saudara. Itu mungkin dikembangkan di dalam Lexio Divina, nggak apa-apa, saudara ya. Tetapi kalau kita anggap itu sebagai satu-satunya spiritualitas yang paling bagus, saya sendirian nyepi, nggak ada suara-suara apa-apa, hanya aku dan Yesus dan Alkitab, Nanti masuknya ke dalam mistisisme, saudara. Gnostik nantinya. Gak bisa, saudara. Kalau kita mengenal Kristus yang asli, saudara. Kristus yang asli itu cuman bisa kita kenal di dalam cinta kasih kita antara satu dengan yang lain. Maka ketika kita perjamuan kudus, saudara ya, nanti ya, kita bersyukur pada Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi dirimu bagi kami. Kami boleh diterima olehmu. Kita boleh mensyukuri itu. Kita juga boleh mensyukuri, saudara. Tuhan, kami juga bersyukur karena saudara-saudara kami, dia juga memberi dirinya untuk makan semeja dengan saya. Dan saya juga bersyukur karena saya juga boleh membeli diri saya makan semeja dengan mereka, bersatu bersama-sama. Dan itu adalah satu-satunya cara, saudara. Kita bisa mengenal pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati, bukan pokok anggur yang palsu, saudara. Bukan yang sudah ngacir di dalam pasal 13, yaitu Yudas. Bukan jemaat yang tadinya bersama dengan kita lalu pergi, saudara. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh bergumul ya dengan keadaan pandemi ini, saudara. Jangan sampai ada yang kita pikir ya, nanti ke depan ya new normal ya, kebaktian sendiri-sendiri. Itu bukan new normal, saudara. Abnormal itu, abnormal. Kita pasti doakan supaya ini cepat berakhir, saudara. Supaya kita bisa kebaktian lagi lebih normal, saudara. Dan saudara, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam penebusan Kristus yang memberi dirinya di dalam sacrificial death-nya, dan kita juga ada dalam satu buah komunitas jemaat umat Tuhan yang berani, pertama-tama, saya menerima ketika kamu berkorban buat saya.
Ada orang-orang yang korban buat saya, gitu kan ya. Kita itu kan di dalam jemaat masyarakat timur itu kan dipadati dengan sungkanisme. Janganlah, gitu kan ya. Kita perlu punya perlu punya jenis spiritualitas, Saudara. Pertama-tama, Saudara, kita kan nggak bisa sungkan-sungkan kan. Oh Yesus gak usah susah-susah lah, masa engkau mati buat saya, janganlah gitu. Ya masuk neraka gitu kalau dia gak mati buat kita gitu kan ya. Nggak bisa kita sungkan-sungkan sama Tuhan Yesus gitu. Janganlah gitu. Aduh kebangetan. Terlalu besar, kamu kasih saya kekayaan aja deh, nggak usah mati buat saya. Ya masuk neraka gitu. Kan nggak bisa, Saudara. Jadi kita nggak perlu sungkan-sungkan terhadap Tuhan Yesus. Demikian juga keberanian kita untuk menerima dari Tuhan Yesus itu juga diimplikasikan dari keberanian kita untuk menerima dari sesama-sama kita. Kita mendapati sesama kita berkorban buat kita. Kita punya pelayanan diakonia dan sebagainya. It's nice. Saya memberi diri saya untuk menerima. Kamu sudah berkorban buat saya. Ya namanya berkorban. You will be hurt. Kamu akan sakit. Kamu akan berdarah untuk saya. Dan saya menerima. Karena saya tahu saya itu memang butuh pertolongan. Saya itu memang lemah. Saya butuh pertolongan. Saya butuh ditolong sama kamu. Kasihanilah saya. Ya Tuhan dan ya teman-teman. Tapi pada saat yang bersamaan, Saudara, kita juga siap untuk di dalam bentuk-bentuk yang berbeda mungkin, atau di dalam waktu yang lain, untuk kita juga memberi diri kita bagi yang lain, Saudara. Dari sana kita bisa mengenal Kristus secara konkret, Saudara. Dari saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dari sana juga, Saudara, baru kita itu bisa berbuah secara sehat. Buahnya itu bukan buah-buah palsu, Saudara. Yang kalau digigit asem gitu kan ya, bukan. Tapi buah yang asli, Saudara. Yang membuat orang dari luar tertarik, saya mau ada dalam komunitas itu. Di sana, Saudara, kita menjadi berbuah. Saat ini, Saudara, sebentar lagi kita akan ada sakramen perjamuan kudus. Kiranya kita boleh menghayati, Saudara, bahwa ini bukan sekedar relasi saya dan Yesus Kristus saja secara rohani. Sekali lagi, Saudara, itu lebih mirip dengan spiritualitas gnostik, Saudara, atau antikris, Saudara. Tapi kita percaya bahwa saya dipersatukan dengan Kristus dan juga dengan seluruh jemaat yang lain. Saya bersyukur Tuhan menerima saya juga bersyukur jemaat menerima saya, dan saling menerima. Juga memberi dirinya untuk diterima oleh saya. Saya nyebelin, engkau menerima saya, Anda juga nyebelin, saya juga menerima, begitu kan ya. Dan saling satu dengan yang lain, Saudara. Dan tahu pertama-tama, Saudara, kita tahu bahwa kita sudah diterima dulu sebagai orang berdosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan beri beserta dengan setiap kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Alkitab, kami bersyukur, kami